Assalamualaikum sahabat Bisik Mesra. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Jadi terkait tema kita yakni P5 P2RA, kami ingin tahu apa sebenarnya proyek penguatan profil Pancasila Rahmatanil Alamin itu. Oke, sahabat Bisik Mesra yang ada di rumah dan kemudian sekalian yang ada di studio di podcast kali ini, alhamdulillah Mandapro pada tahun ini bisa melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka, di mana di IKM itu ada kegiatan yang dinamakan proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Awalnya memang di 5P, di mana dimensinya adalah di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Ada gotong royong, kemandirian, bernalar kreatif, itu yang berkaitan dengan proyek profil pelajar Pancasila. Karena kita di Kementerian Agama dikembangkan menjadi proyek profil Pancasila Rahmatan lil Alamin, di mana kegiatan ini diharapkan anak sekalian, yang pertama adalah kegiatan proyek ini adalah co-kurikuler. Harapannya adalah semua siswa mempunyai karakter-karakter yang terkandung di Pancasila. Semua siswa harus mempunyai dan bisa membentuk sebuah karakter yang ada di profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Salah satunya adalah berkeadaban. Para siswa diharapkan untuk bisa mempunyai akhlakul karimah, punya adab, punya sopan santun. Kegiatannya boleh ekstrakurikuler, tapi jiwanya tetap berakhlakul karimah. Yang kedua, di dalam profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin adanya keteladanan. Bagaimana kita bisa menjadi suri teladan sebagai pelopor. Pelopor sebagai pembaharu pertama. Teladan kan itu sebagai contoh untuk adik-adik kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar Mandua Kota Probolinggo. Yang ketiga, kewarganegaraan dan kebangsaan. Kita dididik untuk bisa menjadi warga Indonesia dan kebangsaan WNI, harga mati. Itu yang paling penting di situ. Jadi harga matinya kita adalah warga negara Indonesia, harga mati. Mandapro, warga negara Indonesia, harga mati. Yang keempat adalah mengambil jalan tengah. Kita tidak boleh terlalu kaku. Kita dijadikan umat Islam yang rahmatan lil alamin, sebagaimana Rasulullah beliaunya diturunkan atau dilahirkan ke bumi sebagai rahmatan lil alamin. Kita sebagai umatnya harus kita menyontoh pada beliaunya. Kita tidak bisa kaku dalam menentukan sebuah kebijakan, tapi bisa mengambil jalan tengah, win-win solution. Yang kelima, berimbang, hampir sama, tidak bisa kita kaku. Yang keenam, lurus dan tegas, iktidal istilahnya dalam bahasa Arab. Kita ketika memberikan sebuah keputusan, memberikan sebuah program apapun, harus lurus dan tegas. Yang ketujuh adalah kesetaraan. Yang kedelapan, musyawarah. Yang paling penting adalah musyawarah. Semuanya harus dimusyawarahkan. Yang kesembilan adanya toleransi. Yang kesepuluh yang terakhir adalah toleransi dinamis dan inovatif, itu yang paling penting. Jadi 10 dimensi, capaian dimensi yang ada di Rahmatan lil Alamin, bagaimana siswa Mandapro eksis itu bisa melaksanakan dan menjadi jiwa akan melekat di karakternya. Itu salah satu. Silakan lanjut. Baik, selanjutnya apa tujuan dilaksanakannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin? Tujuannya yang pertama memang ini sebuah tuntutan kurikulum. Yang kedua, bagaimana karakter para siswa, di mana dengan adanya kegiatan proyek ini yang kita alhamdulillah pada semester ini diadakan pada bulan ini 10 hari. Di situ ambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan 3 topik. Topik pertama adalah kelolalah sampahmu, kemudian yang kedua adalah pola hidup sehat, yang ketiga adalah media sosial, di mana ini ketiga ini sangat luar biasa kalau kita kembangkan.
Contoh, ketika kita peduli pada sampah, sudah tidak ada istilah banjir. Ketika kita peduli pada sampah, banjir tidak ada, sampah pun juga tertib, dan di situ ada sebuah daur ulang dan sebagainya. Ayo kita wujudkan di Manduan Kota Probolinggo ini. Mendidik untuk kemandirian dalam profil Pancasila itu, mendidik untuk bisa dinamis dan inovasi. Kemudian pola hidup sehat. Bagaimana kita nanti itu bisa menjadikan ketika kita ada di lembaga ini pola hidup sehat itu kita kembangkan. Contoh bebas dari 5K, apa saja itu diantaranya pewarna, zat-zat dan sebagainya yang dilarang oleh dinas kesehatan, itu salah satunya. Terus kemudian alhamdulillah yang ketiga adalah media sosial, di mana ini matching dengan programnya Mandapro, di mana di Mandapro ada MA Plus keterampilan. Jangan sampai anak-anak kita ini dengan media sosial lupa, ya kan? Karakter jiwa Pancasila lupa, karakter berkeadabannya lupa, keteladanannya lupa, sehingga dia akan menggunakan medsos itu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, dan berita-berita hoax selalu kita ambil untuk sebagai dasar. Padahal itu kita sebagai pelajar profil Pancasila harus bisa menyaring semua berita-berita hoax itu, sehingga kita tidak akan ikut-ikutan. Kita harus bisa jiwa mandiri, gotong royong, dinamis dan inovatif harus kita wujudkan di Mandapur eksis ini. Baik, terima kasih Pak. Lalu kedepannya apa harapan Pak Alvan kepada siswa Mandapro terkait proyek profil pelajar Pancasila ini? Harapannya Pak Alvan, alhamdulillah 10 hari pertama ini kita lihat, karena nanti di proyek ini dalam 1 tahun ada tiga kegiatan. Pada semester ini 1 kali kegiatan, semester depan ada 2 kegiatan. Harapan Pak Alvan adalah apa yang diterima di teori dipraktekkan, dan sehingga tidak ada satupun siswa-siswi saya yang melanggar tata tertib. Tidak ada pun satupun siswa kita yang melanggar atau tidak menjadi suri tauladan. Semuanya menjadi suri tauladan. Semuanya memberi contoh. Pak Alvan memberi contoh bagaimana budaya tertib, bagaimana budaya sopan santun. Ketemu Bapak Ibu guru, ada tamu, assalamualaikum. Kemudian menundukkan kepala, bisa salaman. Ini termasuk keadaban. Sebuah keteladanan. Oh, ternyata anak Mandua ini adalah betul-betul anak yang punya karakter yang luar biasa. Dipraktekkan, harapannya Pak Alvan dipraktekkan, tidak hanya ketika proyek, aplikasinya dieksplor ketika kegiatan sehari-hari, dari segi pakaiannya, dari segi tingkah lakunya. Jangan hanya ketika ada proyek. Nah, apalagi nanti ada perayaan. Wah, wujudkan itu semua. Apa yang kalian inginkan di Mandua ini? Nah, misalkan bebas sampah, tidak ada botol yang berserakan, tidak ada, wujudkan semuanya. Di Mandua ini praktek dunia atau masyarakat kecil di Indonesia. Ketika kalian bisa ada di sini mempraktekkan, yakin ketika kalian ada di rumah ataupun di luar Kota Probolinggo atau di Jawa Timur, kalian tetap akan mempraktekkan itu. Baik, jadi gitu ya Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada podcast kami kali ini. Sama-sama. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa proyek profil Pancasila ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan juga ketakwaan dalam pembelajaran dan kehidupan kita. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menjadi wadah kreativitas siswa. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar di Indonesia, khususnya di Mandua Kota Probolinggo, harus bersemangat dalam berpartisipasi dalam proyek ini. Mungkin sekian podcast kami kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin.